kembali di Makeup and Chill episode 2. Kali ini kita akan berdandan lagi sambil gibah. gibahin apa kali ini? Kita gibahin. Padahal soalnya serius banget ya topiknya. Sekarang disebut serius enggak ya? Tapi sebenarnya ini tuh cukup mengganggu keseharian hidup Sangat kita. Mengganggu zen dan kenamastean. Jadi episode kali ini kami akan ngebahas tentang Sour Little Boys. Gimana ya, mulainya dari lagu Lemons lah. bener. Jadi lagu Lemons, lagunya Brie apa Bryi or Brie? gak tahu bacanya gimana. Pokoknya yang It's itu. Brye. Itu tuh bener banget lagunya. Kayak aku pas dengerin pertama kali kayak ini liriknya lucu banget sih. Karena itu memang terjadi di kehidupan sehari-hari. It's the truth and the whole truth. Ini gimana ya? Seumur hidup kami kan kami ketemu sama banyak laki-laki ya. Dan gak semuanya dari mereka tuh laki-laki gitu loh. Ya kayak mereka emang cuma kayak little boys aja. Ya mereka laki-laki sih, aku nggak akan menarik agensi mereka dan dan kayak kan selalu ada pembelaan kayak itu mereka karena mereka masih boys, kalau aku main dude. Ya oke. Jadi aku nggak akan ngasih naruh label ke mereka kayak mereka masih kayak kelakuannya kekanak-kanakan atau apa. Langsung ngebahas kelakuannya aja yang menurutku nggak oke. Yang pertama, bentar lihat contekan dulu. Anti kritik. Ini kerap terjadi ya baik di dunia percintaan maupun profesional. Kenapa sih kayak susah banget Cowok-cowok take critics. Kayak kemarin makanya ada yang nanya ke aku boleh nggak minta dinilai karyanya. Aku tanya dulu, kamu berani nerima kritik nggak? Soalnya aku kalau ngomong suka tanpa filter. Kalau bagus aku akan bilang bagus. Kalau faktanya nggak bagus, aku nggak akan bilang bagus. Hanya untuk nyenengin ngasih makan ego kamu. Kalau kamu bersedia, silakan. Kalau nggak, mending nggak usah. Daripada nanti saya yang repot. Soalnya aku pernah sih kejadian ada orang yang nanya nge-share karyanya, terus nanya menurut kamu gimana, terus aku bilang kan apa adanya yang itu Jelek. ya karena buruk banget. Gimana dong, kan aku harus bilang apa adanya ya kan, karena dia nanya. Aku awalnya kayak masih ya bagus kok, awalnya masih kayak gitu. Terus dia kayak nanya yang serius kayak untuk meyakinkan. Aku nggak peka anaknya, jadi aku nggak tahu kalau seriusnya dia itu sebenarnya cuma mau divalidasi lebih dalam. Jadi aku malah yang ya ada sih beberapa yang menurutku questionable, aku bilang kayak gitu. Jadi kayak ini dia nulis lirik terus kayak pilihan katanya tuh menurutku questionable, nggak masuk akal dan lain sebagainya. Terus aku tunjukin tuh poin-poin yang menurutku bermasalah. Aku nggak bilang keseluruhan lagu dia itu jelek, aku cuma nunjukin beberapa yang menurutku patut dipertanyakan. Marah orangnya, bilang ya kamu aja nggak ngerti. Kamu nggak ngerti puisi. I know, maksudnya aku pernah bilang sama dia aku nggak ngerti puisi karena ya aku nggak punya keberanian sebesar itulah untuk mengaku-ngaku sebagai seseorang yang ngerti puisi, karena pada dasarnya aku barely baca puisi gitu loh. Bukan berarti hanya karena aku bilang aku jarang baca puisi bukan berarti aku nggak pernah baca puisi sama sekali. Dan kalau konteksnya di sini lagu, meskipun aku nggak banyak baca puisi, nggak ngerti puisi, tapi kan aku sering dengerin lagu dan aku bisa ngebedain lah lirik yang bagus dan yang buruk. Kayak lagunya si Braye itu kan liriknya bagus, ya aku bilang bagus. Dan sebagai orang yang juga membaca lirik lagu itu, maksudnya padahal itu masih baik ya. Kalau aku sih ngelihat lirik itu, sumpah ya jelek aja belum anjing. Tahu diri dikit anjing. Terus langsung marah-marah. Nggak tahu diri banget emang, maksudnya
gini ya, jangan orang tuh suka kejebak bikin lirik itu kayak oh ini harus ending rhyme yang sama atau misalnya jumlah suku katanya sama. Kalau nggak memaksakan diri untuk jadi Maksa, puitis, Bang. memaksakan diri untuk jadi puitis Maksudnya- yang akhirnya malah jadi sampah. Dan makanya dia pakai diksi-diksi yang kayak menurut dia mungkin puitis ya, tapi sekali lirik KBBI itu kayak painful. what the actual F gitu. Nggak sanggup. Maksud gue pekerjaan sehari-hariku editing ya, dan kayak jangankan ngelirik lagu gitu, aku tuh baca pamflet aja sambil aku periksa kan, kadang-kadang kayak ya itu udah otomatis gitu karena udah kebiasaan. Jadi kayak pas ngeliat tuh kamu bilang Oke, kamu kalau misalnya nonton You Know Who You Are, kamu boleh ngatain aku nggak ngerti puisi, tapi aku kasih lihat itu ke TC, dan TC itu jauh lebih ngerti puisi daripada aku. Dia rajin banget baca puisi kok, selain di samping pekerjaan dia yang emang editor ya. Jadi kamu udah nggak bisa pakai jurus ya kamu aja yang nggak ngerti. Ini aku serahkan pada profesional, pada ahlinya, orang yang emang berkecimpung di dunia itu. Mau alasan apa lagi kamu, Ini akibatnya kalau di pergaulan itu teman-temannya tuh sukanya ngebus ego tapi nggak ngomong yang sebenarnya. Kayak misalnya kamu pakai eyeliner meletot terus aku bilang oh my god Teca, eyeliner kamu bagus sekali, snatch. Jadi selama-lamanya Teca nggak akan ngerti kalau eyeliner itu sebenarnya meletot. Perumpamaannya semacam itu. enggak, dan maksudnya maksudnya tapi kelakuan cowok-cowok yang kayak tadi dicontohin sama Pele itu aku juga sering nemuin di kehidupan profesional gitu, kayak ya jangankan di skena musisi ya, di skena sastra juga banyak kok yang belagu kayak gitu, yang nggak tahu diri kayak gini. Kayak sampai misalnya sering tuh kayak kadang-kadang bentuk anti kritiknya tuh kayak gini. Pernah misalnya ada beberapa yang kirim naskah ya, terus dengan mereka tuh bikin catatan panjang yang kayak ini aku emang nulisnya semau-mauku gitu, terus kayak ini emang, terus kayak misalnya atau bahkan misalnya pakai mental illness, like dude I went to a fucking shrink gitu loh. Maksudnya mental illness is a real thing, tapi kamu nggak bisa dong pakai cara itu buat membenarkan karyamu yang buruk itu. Yang buruk ya nggak bisa, maksudnya ya it's a real thing, itu memang mengganggu menyabotase kemampuan tertentu dari kita, tapi banyak juga yang bisa kok. Jadi kayak kalau kamu emang bisa ya bisa, kalau kamu nggak bisa ya try another thing lah. Aku berarti kalau gitu kan logikanya aku bisa dong bikin karya buruk, terus aku minta diterbitin dan aku bilang ya pokoknya harus diterbitin lah, aku nggak mau tahu kan aku lagi dalam kondisi mental yang buruk dan butuh duit dan butuh apa ya, well everybody needs money cuy, and some of them write really good gitu loh. Jadi kayak dan orang-orang kayak gini tuh biasanya nggak tahu dirinya tuh, kayak mereka tuh suka nyerang karya orang lain gitu, ngata-ngatain orang lain, tapi mereka sendiri nggak tersentuh gitu loh, nggak bisa disentuh gitu. Kalau misalnya di celek dikit langsung snap gitu, langsung kayak ngata-ngatain balik, yang ya kayak misalnya ngatain Pele nggak ngerti puisi. Ya aku mengakui emang Bang, makanya saya serahkan kepada ahlinya Bang, dan ahlinya pun mengatakan hal yang sama begitu. Saya iba membaca. Next itu kelakuan cowok yang menyebalkan berikutnya, ghosting. Why? Halo Terawan, apa kabar? Jadi gini ya, buat cowok-cowok yang ngetawain kelakuannya Pak Terawan karena ghosting Najwa, kalian ngaca dulu. Terawan is all of you. Terawan Najwa is all of us. beneran itu beneran, kayak kalian ngilang gitu, terus kami terpaksa ngobrol dengan kursi kosong.
Tapi serius kan? Itu beneran. Maksudnya gini, Terawan nggak mau datang untuk mempertanggungjawabkan dirinya sebagai pejabat publik gitu dan sebagainya kan sama Najwa. Nah kalian ini sering hilang gara-gara tidak mau mempertanggungjawabkan relasi, tidak mau mempertanggungjawabkan komitmen, tidak mau mempertanggungjawabkan emosi gitu. Itu kalian bilang aja. Padahal tinggal diomongin bro, it's not that hard. Ya. Tinggal ngomong. Ya, for some of the people it's hard. Tapi please. Ya maksudnya bisa diusahakan. Aku tuh kadang nggak sukanya ya beberapa cowok yang aku tanya kenapa kalian ghosting, mereka jawabnya males drama. Jadi mereka nganggep semua cewek yang mereka temuin nggak bisa handle keputusan gitu loh. Jadi misalnya dia sebenarnya pengen mutusin, terus ntar jadi drama, males, akhirnya dia milih ghosting. Kalian tahu nggak sih kalau di ghosting itu malah jadi jauh lebih berat buat move on-nya. Pertama, karena kami jadi ngerasa bersalah. Kedua, nggak tahu salahnya ini apa. Yang ini jadi bikin kami overthinking. Jadi jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan aku terlalu jelek, jangan-jangan aku terlalu gendut, jangan-jangan aku terlalu kurus, jangan-jangan aku terlalu goblok dan lain sebagainya. Jadi nggak jelas masalahnya apa. Jadi bisa nggak tolong kalian tuh kasih closure gitu loh. Closure aja. Ya maksudnya kalaupun kalian nggak bisa sorting out your feelings gitu, kalau misalnya kalian nggak bisa ngejelasin, kamu bilang ya tinggal bilang gitu. Aku nggak tahu perasaannya kayak gimana dan sebagainya, tapi misalnya butuh waktu, butuh ruang, dan bisa dibicarakan. Misalnya dia butuh waktu dan butuh ruangnya berapa lama, tapi dia harus balik lagi dan bertanggung jawab. Betul. Gitu. Kita bukannya nggak mau ngasih space kok. Kamu silahkanlah punya space-mu dan sebagainya, tapi kayak dude come back and resolve gitu. Closure. Jadi aku pernah kan, aku nanya, kan aku udah bilang sebelumnya satu hal, saking aku udah terlalu banyak pengalaman buruk sama cowok, standarku dan permintaanku tuh sampai sederhana banget, please jangan ghosting, itu doang. Aku bilang sama dia dari awal, kalau ada apa-apa bilang please jangan ghosting. Dia udah bilang oke. Kemudian dia tiba-tiba udah mulai hilang gitu. Terus aku bilang kan, bisa nggak tolong jangan ghosting, kalau misalnya ini omongin aja, selesaiin. Terus dia bilang, ya aku bakalan ngomong sih, tapi aku butuh waktu. Sampai sekarang berbulan-bulan kemudian dia, aku nggak tahu butuh waktunya ini berapa lama, apa aku masih harus kurang sabar. Iya kan, maksudnya kalaupun butuh waktu ya butuh waktu berapa lama. Ini nggak, maksudnya ini berat, ini tidak menyenangkan sama sekali, nggak enak gitu. Tapi ya kamu punya tanggung jawab, karena kalau misalnya kamu nggak mau bertanggung jawab kayak gitu, kalau kamu misalnya mau nurutin kesukaan kamu untuk menggunakan ruangmu yang seluas-luasnya, ya jangan datang ke kami, Bung. Hah? Ngana pikir kami ini tempat penitipan barang? Perasaan kalian itu sepatu yang bisa ditaruh, helm yang cuma tinggal bayar 5.000 doang gitu di parkiran. Bayar juga enggak, anjing. Betul. Emotional damage nih harusnya. Betul. Aku ya, mending aku dikasih tahu, aku diputusin, dikasih tahu jelas kayak, kita udah ya, soalnya kamu terlalu jelek buat aku. Aku akan jauh lebih bisa menerima digituin daripada tiba-tiba ghosting. Anjing, ghosting itu kepikirannya bisa bertahun-tahun cuy. Nggak ngerti kayak, kan kalian semau-maunya aja. Maksudnya gini, kayak udah aja, cabut aja, nggak ada apa gitu. Kayak maksudnya gini, kalian tuh dulu datang pakai effort kan? Ya kalian tuh datang pakai effort lah, karena sama aja gitu, Pak, assalamualaikum gitu. Giliran pergi ngilang, situ jelangkung. Maksudnya mohon maaf, akhlak sopan santunnya di mana? Pamit gitu loh, pamit. Orang datang ketok assalamualaikum, pulangnya pamit. Itu cuma sopan santun dasar kok, bukan sesuatu yang susah banget. Ya kalau misalnya masih susah juga gitu, kayak aduh ya nggak, pokoknya nggak ngerti aja, nggak ngerti mesti ngomong apa, ya bilang gitu langsung aja. Bukan kamu yang salah, it's not you, it's me, selesai. Karena kalau nggak kayak gitu, kami akan selalu mikir bahwa it's us. Tentu saja. Dan mikir asnya itu panjang banget.
aku ngapain, apa Aku jangan-jangan aku gimana? salah ngomong pas waktu itu ya, apa jangan-jangan posisi dudukku waktu itu salah, apa jangan-jangan aku ngomong terlalu banyak, aku ngomong terlalu sedikit, jadi nggak jelas, banyak banget, dan kami akan terus-terusan menyalahkan diri kami sendiri. So can you guys please stop, please. Pokoknya kalau sekira-kiranya kalian nggak bisa komit, terus kalian juga nggak bisa ngomongin soal komitmen, don't. Kalian Betul. datang aja gitu. Kalian datang aja. Aku tuh nggak bisa. Aku tuh orangnya emotionally unavailable, distant, butuh ruang yang luas. Tapi aku pengen have fun. Luas. Bener, Jujur aja ngomong kayak nggak gitu. usah bilang Apa? sayang, nggak usah ngajak kawin, nggak usah ngomong aku sayang kamu, nggak usah. Kami tuh nggak minta diseneng-senengin kayak gitu kan. Beberapa cowok nih, mereka bilang kalau kadang-kadang mereka ngomong kayak gitu, ngegombal kayak gitu, itu biar buat nyenengin ceweknya. Enggak, mendingan biasa aja kalau emang biasa ya. Pokoknya jangan pernah ngomong sayang lah, apa ngajakin komitmen dan lain sebagainya, unless you really mean it. Dan kalau misalnya oke, waktu itu pas bilang sayang emang sayang gitu beneran, dan waktu bilang mau pengen nikahin emang niat kayak gitu. Tapi kan kemudian ketika kamu pergi berarti udah nggak ada tuh. Berarti udah nggak ada. Ya diomongin lah nggak ada gitu. Udah nggak ada lagi sayang, udah nggak ada lagi. Kayaknya aku nggak ngebayangin lagi kita berada di serumah dan membesarkan anak dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan sebagainya. Dah gitu. Iya kan, misalnya bisa bilang. Jadi misalnya gini, first impression itu emang kadang suka beda. Aku pun mengalaminya berkali-kali. Aku ketemu cowok misalnya awalnya kayak oh my god dia cute banget, dia baik dan lain sebagainya. Lama-lama kan ketahuan juga jelek-jeleknya ya. Terus kalau misalnya itu emang nggak bisa dipahami lagi dan harus udahan, ya udah bilang putus karena aku nggak suka kelakuanmu yang ini. Mohon maaf, ini nggak bisa dilanjutin lagi. Misal mukanya terus kursi kosong. Hai Terawan, apa kabar? Ngomong-ngomong Terawan apa kabar? Aku nanyain Terawan beneran loh. Terawan enak banget ya ngeghosting 270 juta orang. Nah, Terawan ngeghosting 270 juta orang itu dimulai dari kalian nih. Iya, bener kami. Jadi itu seolah-olah jadi hal yang normal biasa dan boleh aja sih dilakukan ya. Maksudnya kalian tuh punya tanggung jawab gitu loh. Itu tadi soal ghosting. Selanjutnya, hal menjengkelkan dari cowok yang menurutku kayak apa banget tuh, kalian ini look down ke ceweknya. Jadi mentang-mentang dia udah lebih tua dan lain sebagainya, dia nganggep udah pasti dia yang lebih tahu segala-galanya dibandingin si ceweknya. Jadi kalau misalnya ceweknya mau ngapain itu nggak pernah dihargai gitu loh. Kayak punya karya nggak dihargai, pengen berkarya nggak didukung, malah kayak apa kamu diketawain kalau perlu. Iyo. Ya misalnya aku bakalan gimana ya, aku bakal sangat ilfil misalnya aku nih deket sama cowok, terus aku cerita sama dia, oh iya nih aku lagi bikin YouTube video sama temanku, terus dia misalnya kayak yang hah ngapain, iyo kamu tuh norak banget sih, aku bakal kayak langsung oke, bye. Aku juga gitu, maksudnya beda misalnya dengan kayak kamu bikin video apa terus kita kasih lihat terus dia ngasih kritik, kita bakal terima, kita terima kritikannya gitu. Tapi kalau belum apa-apa udah yang ih kamu ngapain sok-sokan pengen jadi YouTuber, oh my god, ini sama lagi kayak mas-mas yang itu, apaan fit kayak kacang goreng aja sok-sokan mau jadi influencer. Kami nggak kepengen jadi influencer juga sih, maksudnya ya it's for fun gitu, dan kami cuman ngajak kalian untuk fun bersama kami, gibah bersama kami, ngobrol sesuatu yang ya kami anggap penting, kami anggap ada di kehidupan sehari-hari gitu, dan ini menyenangkan, dan ini fun. Maksudnya aduh aku tuh susah ya menerima omongan kayak gitu dari orang-orang yang dengan sangat gagah berani menganggap bahwa karyanya bagus padahal jelek aja belum. ya kalau aku sih, kalau misalnya aku bikin, aku mengakui kayak ya videonya kekurangannya ada di sini sana situ,
aku sangat menyadari. Jadi ketika ada orang yang ngasih kritik kayak ini kurang itu, oh iya benar, makasih. Makasih. Karena aku tahu itu loh, tahu diri. Jadi kalau itu kayak Kayaknya cewek-cewek tuh selalu dididik untuk tahu diri ya, sedangkan cowok-cowok sebaliknya gitu loh. Mereka tuh kayak remnya tuh belum gitu loh. cemburuan. Kalau ada yang bilang cemburu tanda sayang, itu bohong banget. Cemburu itu tanda insecure. Nggak ada alasan lain orang cemburu selain insecure. Aku pada dasarnya orang yang nggak cemburuan, tapi kalau misalnya dicemburuin aku suka cemburu balik. Why? Serius, karena aku jadi curiga gitu. Kok dia kenapa sih dia cemburu kayak gitu? Kan aku nggak ngapa-ngapain. Jangan-jangan dia yang ngapa-ngapain. Itu aku juga sih. Tapi aku bukan cemburu balik, itu cuma seuzon aja. Enggak, jadi aku kemudian jadi overthinking gitu. Jangan-jangan dia dulunya gini. Misalnya gini ya, cowoknya cemburunya sama masa lalu. Terus jadi aku kan jadi ngorek-ngorek gitu. Emang dia sama masa lalunya gimana gitu. Terus kayak jadi ngorek-ngorek, jadi compare gitu kan. Tapi aku tidak pernah act on that, biasanya enggak. Misalnya ya udahlah, cemburu aja gitu. Cuma dipikir-pikirin sendiri aja, paling stok gitu dikit-dikit. Enggak yang harus jadi masalah gitu. Nah masalahnya kan cowok-cowok ini misalnya dia cemburu terus kayak suka cari-cari masalah, suka ngelarang ini. Cowok yang mana dicurigain gitu kan, ada cowok komen di foto bilang cakep terus salah. Mending gitu kalau kan. bilang cakep, komennya tuh biasa aja, kayak wah bagus ya langitnya. Langit yang dikomenin, gue yang dicemburuin. Aku nggak pernah sih ngalamin kayak gitu. Aku nggak pernah ngalamin punya cowok yang secemburuan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dicemburuin biasa-biasa aja, pusing apalagi. Maksudnya gini, bapakku soalnya cemburuan, tapi dia yang suka selingkuh. Jadi kayak tiap kali ada cowok yang cemburuan tuh kayak jangan-jangan kamu yang begitu. Iya, aku juga, soalnya aku pernah kan emang. Jadi dulu mantanku itu dikit-dikit kayak gitu, ada orang yang komen marah, ada orang yang komen curiga, dia langsung megang HP ku mau lihat-lihat dan lain sebagainya. Dia yang selingkuh. Kan anjing ya. Karena mereka memproyeksikan kelakuan mereka itu ke semua cowok. Jadi mereka anggap semua cowok kayak gitu. Hanya karena mereka sering komen-komen di foto cewek-cewek dengan maksud-maksud tertentu, mereka nganggap semua cowok yang komen di aku juga punya maksud tertentu. Terus aku pernah ngobrol nih sama temanku, Care, I'm sorry. Jadi dia bilang dia selalu cemburu sama mantan dari pacarnya, karena kalau sama mantan itu pernah ada rasa sayang gitu. Terus aku bilang, ya kata kuncinya kan pernah. Udah enggak lagi gitu. Terus kayak Nih, ini satu masalah lagi, cowok-cowok yang nggak bisa let go of the past. Yang udah ya udah sih. Itu kan terjadinya udah berabad-abad yang lampau gitu, terus lu masih nyitresin itu sekarang. Maksudnya gini ya, kita kan udah selesai sama si mantan-mantan kita. Terus ada cowok baru dan dia ngebahas itu ketika kita udah lama nggak kepikiran pun enggak gitu loh. Kepikiran pun enggak gitu loh. Kan. Ini kayak ya udah gitu kan. Terus maksudnya kan bisa dilihat lah komitmennya masing-masing kayak gimana gitu. Ngelihatnya pakai akal sehat ya, pakai common sense, bukan pakai nafsu cemburunya. Kalau misalnya dilihatnya pakai nafsu cemburunya nggak akan kelar-kelar, nggak akan pernah clear gitu. Tapi ya apalagi soal masa lalu ya, kayak kalau misalnya di masa sekarang misalnya kayak lagi pacaran terus ada cowok yang deketin terus cemburu, itu bisa dihandle gitu karena kejadiannya saat ini, bisa dihadapinya saat ini. Kalau udah masa lalu mau gimana bung, saya bukan Faz. Nggak bisa kami lompat ke kita bukan sebelum apokalips. Kita bukan Zidane. Zidane siapa? Haji siapa? Orang waktu. Jadi udah ya, yang lalu biarlah berlalu. Terus oh nggak tahu diri. Ini kayaknya sama kayak anti kritik sih ya, nggak tahu diri nih. Nggak tahu diri tapi di berbagai bidang dan jauh lebih kompleks. Lebih kompleks sih. Udahlah, dia maksudnya gini ya, aku memaklumi kejelekannya misalnya. Tapi dia ngerasa ganteng gitu loh.
Atau aku memaklumi kelakuannya yang datang pakai sendal jepit, yang itu buat aku gak keberatan sih. aku sangat keberatan. Aku jadi inget kemarin itu sih, itu dia itu nanya ke aku gini, pokoknya kayak ya kamu tuh luar biasa sekali bla 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 bla, terus kamu pasti kayak gitu ke semua cowok ya, kamu pasti memperlakukan mereka juga sama kayak aku. Terus aku dalam hati aku nggak dalam hati, aku bilang ke dia, I always do the best, I only do the best only. Ya kalian aja emang yang udah nggak tahu diri, nggak tahu rasa syukur, nggak tahu terima kasih. Ungrateful little bastards. Terus contoh ketidaktahu-dirian yang parah lagi tuh kayak urusan EUE. Jadi gini loh, kalau misalnya performamu nggak bagus, kamu bisa memperbaiki itu dengan cara memperlakukan partnermu dengan baik, sopan gitu, diajak ngobrol, bukannya udahlah cuma 2 menit habis itu sombong mainan HP sendiri kayak nggak kebalik bang. Aku nggak komen soal itu karena aku nggak punya masalah soal itu. Aku nggak punya masalah soal itu. Kan aku pernah tuh. Datingku terbatas soalnya, maksudnya my dating life is pretty apa ya, maksudnya bertahun-tahun pacaran cuma 1 orang gitu kan. Terus maksudnya gini, percaya diri itu bagus, tapi kalau keterlaluan, kadang-kadang percaya diri juga perlu diukur gitu loh. Kayak tiba-tiba nanya, wah kamu tadi udah dapat berapa kali tuh? Kemudian aku menjawab, sekali juga belum bang. Ya itu maksudnya ya aku nggak kebayang momen-momen kayak gitu karena aku nggak pernah ngalamin kayak Ya, gitu. maksudnya kadang dalam hal ini aku jadi kayak mengagumi kepercayaan, tingkat kepercaya diriannya. Aku pengen punya diri. setengah aja kepercayaan diri itu, Tolong seperempat dong deh. bang bikin video tips Seperempat gitu loh. tips memperoleh percaya diri sampai segitunya. Jadi maksudnya gini, apakah kamu bangun tidur berkaca lalu oh I'm good gitu, like, I'm good. Anjing. Terus apa lagi ya, kami bikin contekan tahu. Kami bikin contekan soalnya Toxic. Aku sih untungnya belum pernah ya ketemu yang toxic terus bener-bener. Ya maksudnya si mantanku itu agak-agak toxic dan bikin aku kehilangan sebagian kehidupanku in a way, tapi di banyak hal lain dia juga support gitu. Ya kan ada tipe-tipe toxic yang bener-bener, misalnya gini ya, misalnya cewek ini keren, jadi kamu naksir sama dia karena dia keren, karena dia berbakat dan lain sebagainya. Ya kamu harus menerima kalau dia akan terus melakukan hal-hal keren di kehidupannya setelah dia pacaran sama kamu gitu. Kalau kamu nggak siap sama itu, dengan dia punya kegiatan sendiri, dia punya teman-teman, dia punya lingkaran pergaulannya sendiri, ya kamu mending milih cewek lain lah. betul. Yang biasa-biasa aja gitu loh. Kalau misalnya kamu naksir dia karena dia cakep, terus tiba-tiba kamu bilang ke dia, kamu pernah digituin kan, kamu udah deh jangan pasang foto yang ini yang bagus, kamu pasang foto kalender aja, hanya karena biar cowok-cowok lain gak lihat. Ya lu pacaran aja sama cewek jelek gitu loh. Ya maksudnya aku gak ngerasa cantik, maksudnya you get the point. Ya aku juga nggak ya hubungan toksikku ya buruknya waktu aku ngalamin perasaan itu ya. Tapi itu bukan pacaran yang jangka panjang. Kalau pacaran jangka panjang menurutku itu kami sama-sama punya emotional baggage dan nggak selesai sama diri sendiri ya. Jadi nggak apa ya, nggak berat sebelah gitu. Kami memang ya ketemu di late teens gitu, terus pacaran usia 20-an, jadi ya emang sama-sama belum numbuh otaknya ya. sama nggak nunggu aja otaknya. Terus kayak nah kalau misalnya salah satu bentuk toksik ini kan kayak coercing gitu atau guilt tripping kayak gitu-gitu, kayak cowok-cowok tuh banyak yang kayak cewek-cewek dibikin merasa bersalah kalau misalnya nggak mau melakukan sesuatu, misalnya seks gitu. Kayak kalau kamu sayang sama aku, kamu pasti mau, like nggak sayang sama kamu. Terus
kayak minta foto Minta foto. pap tete, terus kalau lagi nggak mau terus langsung kayak yang ya udah kalau nggak mau mungkin kamu kasih ke cowok lain ya. Situ yang kesannya kami yang repot. Ih, serius. Maksudnya gini ya, kadang-kadang itu tuh bukannya yang sama sekali nggak boleh gitu loh. Kalau pacaran, ya nggak apa-apa gitu Ya loh. mungkin sesekali. ya, maksudnya Cuma kalian suka. tahu-tahu inilah, tahu kondisi gitu. Misalnya aku lagi sama teman-temanku, aku udah bilang jelas aku lagi sama teman-temanku. Tapi masih maksa ya, kamu ke kamar mandi lah. Iyo, bisa nggak? Wow. Ke kamar ke kamar Kayak mandi. stres Kamu deh. nggak, kamu ke kamar mandi terus kamu naruh HP-mu di pinggiran bak terus kecemplung. Kan emang yang ngisi itu kan dia menuntut tuh pengennya aku Anjir. maunya yang artsy, aku mau yang dikasih salah kayak itu lebih, itu nggak tahu diri emang. Nah, cowok-cowok nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, nggak kenal rasa syukur. Udah dikasih tuh bersyukur bang, alhamdulillah. segitu juga udah untung tahu Kak. Emang kamu siapa gitu loh. Makanya Nah, terus selain guilt tripping juga misalnya kadang-kadang ada cowok-cowok yang mereka insecure tapi kemudian kayak ngerendahin ceweknya itu, kayak misalnya mereka sebenarnya such a failure dalam hidup ini. Kayak sebenarnya kita juga nggak ngerti ya kalau misalnya dilihat dengan kasat mata, ini orang tuh laki-laki ini kelebihannya apa gitu. Selain kelebihan pada cakep enggak, ganteng Cakep enggak, enggak, pinter pinter enggak, jauh baca gitu. enggak terlalu, pinter cuma sok doang, keren enggak. Ngapain sih ada di dunia? aku tuh ya kalau ngelihat kayak misalnya Mbak Natalie Portman sangat berprestasi terus kayak suka merenungkan, ya Allah ngapain Buat gitu. apa sih saya Jadi dilahirkan? diciptakan gitu. Nah tapi kalau kita kan tahu diri nih, Heeh. mereka itu kadang-kadang suka nggak tahu diri nih, jelek, ngerasa dirinya ganteng, penampilannya astagfirullahaladzim tapi merasa dirinya keren, terus kayak merasa ya ampun, kamu nggak tahu ya, aku pernah cerita belum sih? Yang mana? Aku pernah zaman dahulu kala ini, zaman aku masih kuliah, aku pernah pacaran sama cowok ini dan dia bilang kayak dia itu selalu menyombongkan diri sendiri dan dia menganggap aku tuh harusnya sangat bersyukur karena mendapatkan dia. Aku harusnya penuh kebanggaan. Katalog cowok-cowok Bisa bermasalah dapetin. semua ya. I know. Aku enggak sih, aku nggak pernah kayak gitu. Cuman nah kalau aku sih nemunya yang cowok-cowok nggak tahu diri ini misalnya di dulu ya di skena sastra. Ini rata-rata cowok-cowok senior gitu merasa mereka keren banget, sudah berpengalaman dan sebagainya. Terus kayak kami cewek-cewek yang muda datang newbie mau belajar gitu kan, dengan semangat belajar dan kena Ivan yang ya memang ya namanya juga masih kecil gitu loh. Terus mereka yang kayak belajarlah kepada kami dan Sini aku, sama- dan sini sama nanti kamu jadi muse aku gitu ya. Oh my god. Nah, thank you. Saya datang untuk menciptakan sesuatu, bukan menjadi sesuatu yang diciptakan ulang. Ya terserah sih, maksudnya gini. Ya kalau misalnya kamu bikin puisi tentang saya, kalau bagus alhamdulillah, kalau jelek aku mending nggak tahu. Itu menyakiti harga diri saya. Itu sama kayak aku yang digambar, yang dia dengan pedenya tapi gambarnya buruk banget itu Oh loh. my god, iya bener. Tuh kan cowok-cowok tuh. Terus mereka nggak tahu diri, jadi sama kan kalau tadi di skena sastra ada yang kayak gitu, di dunia seni juga sama, seniman-seniman ini kelakuannya tuh kayak, jadi kayak dengan pedenya bilang, aku nanti mau ngegambar kamu ya live telanjang, soalnya aku belum pernah, jadi kamu tuh harus bersyukur karena aku bahkan mau menggambar Aku kamu. nih si seniman ini nih, kamu harus bersyukur menjadi muse aku. Kamu harus bangga karena aku udah mau ngegambar kamu, jadi kamu harus Kamu sudah berterima menemukan kasih. inspirasi Dan karena kamu sudah aku gambar, jadi kamu harus bersedia aku ewe. Mending kalau gambarnya bagus, beberapa gambarnya bagus, aku ketemu beberapa kali sama seniman dan mereka gambarnya bagus, karyanya bagus. Aku mengakui ini adalah karyanya buruk, nggak tahu diri, ngerasa aku yang harus berterima kasih, dan aku masih harus ngasih mereka sesuatu yang plus gitu loh, ketika aku dari awal juga nggak minta. I know right. Terus kayak kalau dulu ya zaman dulu aku pertama kali masuk ke skena sastra ini,
mereka tuh kadang-kadang kayak ngirim-ngirim puisi-puisi gombal gitu kan, puisinya tuh jelek aja belum anjir, terus kayak wah, maksudnya aku baru belajar dan aku bisa nulis rayuan yang jauh lebih baik lah daripada ini. Salah mah. Terus udah gitu ya, mereka tuh kayak kalau misalnya kami maksudnya gini, mereka yang GR nih, mereka yang GR, mereka yang nggak tahu diri. Terus ketika kami datang, kami memang pengen belajar nulis aja gitu biasa. Terus mereka GR, mereka nganggap Ditaksir dong. ditaksir. Nah, dude, are you even ngaca bung? Ngaca. Skena sastra itu ya tau lah tampang sastrawan kita tuh. Jadi tolong. Jadi ya itu sama kayak misalnya ya ditolak nih. Aduh, kenapa sih kalian tuh susah banget menghandle penolakan? Aku loh ditolak berkali-kali. Ya aku nangis, aku sedih, tapi aku nggak yang Ya udah. nggak yang ngejahatin kalian gitu loh, biasa aja. Nah ini mereka tuh kalau ditolak langsung kayak balas dendam gitu, kayak oh hanya karena aku nggak mau digambar atau aku nggak mau difoto telanjang, mereka langsung kayak nunjukin ya udah cewek-cewek lain banyak banget yang mau, ya udah nggak Ya apa-apa, sana aja gitu. silakan gitu loh, kayak marah banget hanya karena ditolak. Nah masalahnya maksudnya kalau kayak gitu masih agak mending ya. Tapi kalau misalnya kalau ada relasi kuasa kayak misalnya dia senior gitu ya, misalnya aku nolak nih terus dia nyari cewek lain, kan bisa bahaya bung. Itu predatory. Iya jangan kayak gitu ya. Itu predatory bung. Hati-hati kalau anda nih punya posisi yang mapan dan melakukan hal seperti itu. Jadi memang apa ya, sikap ngerasa hebat dan rasa tidak mau mengakui kekurangan tuh emang bahaya banget. Itu bikin sense of entitlement gitu loh. Jadi kayak dia ngerasa kayak oh cewek-cewek ini datang dan bisa nih aku apa-apain, like Pasti mereka naksir aku. pasti. Kalian tuh maksudnya gini ya, kadang-kadang yang senior udah tua cuy, maksudnya senior yang ngelecehin aku tuh kan udah punya bini gitu loh, anaknya udah gede, like jadi bisa nggak kalau misalnya ada cewek yang datang atau bahkan cewek yang mengagumi karyamu, ya udah taruhlah itu sebagai apresiasi seseorang gitu loh. yang mengagumi karyamu, bukan berarti oh my god pasti naksir nih. Sekali lagi, bagaimana sih caranya kalian bisa mendapatkan level kepercayaan diri setinggi itu? Kalau yang kayak gini nih, aku dapat 1/6 aja hidupku beres. Oh, emotionally unavailable. Gini ya, kadang-kadang aku tuh gimana ya, aku tuh suka bingung. Bisa nggak? Maksudnya kalau hubungan itu kan ada, itu bukan cuma untuk EW. Bisa nggak secara emosional juga kalian ada gitu pas kami butuh? Ya aku nggak tahu, kadang aku sampai saking aku diperlakukan buruk sama cowok-cowok, aku sampai ngerasa apa aku yang terlalu manja, apa aku nuntut kebanyakan. Perasaan aku ngechat tuh sehari belum tentu, sehari sekali belum tentu gitu loh. Iya. Aku kurang gimana, kurang sabar gimana. Tapi itu mereka masih yang nggak, maksudnya aku akan manja-manja di saat aku emang benar-benar capek banget misalnya, itu pun mereka masih nggak bisa provide. Terus kayak kalau misalnya masalah emosional dan unavailable ya, terus beberapa orang emang nggak bisa numbuh ya empatinya itu. Jadi aku pikir aku udah ngerasa ngediskon gitu dengan kayak oh ya udah didiskon bung, masalah besar, ketika kemudian oh dia kayaknya nggak bisa ngehandle nih kalau aku curhat gitu, apalagi masalah yang emotionally intense gitu. Ya udah aku kan punya teman, ya udah aku ceritanya ke teman gitu. Tapi kan kadang-kadang misalnya aku ngerasa dia juga perlu tahu kondisiku yang ya udah deh, intinya aku lagi nggak baik gitu loh misalnya. Terus itu aja kadang-kadang aku dapat respon yang gimana ya, maksudnya obnoxious. Aku nggak minta apa-apa nih, aku cuma bilang aduh nih aku ke-trigger misalnya. Udah aku cuma bilang aku ke-trigger, dipuk-puk kayak atau diapain, ini malah dikata-katain bung. Betul, maksudnya kadang
ya ampun, kamu tuh nggak harus support yang segitunya, kadang-kadang cuma dengerin aja. Kami nggak minta kalian tiba-tiba datang gitu dan kayak nih shoulder to cry on gitu kan. Nggak harus, dengerin aja. Dengerin aja. Dengerin kan nggak susah ya nyimak, maksudnya I don't know, aku nggak ngerti sih. Maksudnya kalaupun misalnya kalian lagi sibuk gitu, bilang aja kamu baik-baik ya di sana, aku lagi nggak bisa provide emotional support. Kamu sekarang di mana? Kamu sekarang ngapain? Apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu Ada menenangkan temen diri nggak? sendiri? Ada temen nggak? Dan kalau misalnya kita emang dekat kan, kamu pasti tahu teman-teman dekatku siapa. Mungkin kamu bisa bilang, kamu kenapa nggak pergi sama teman-temanmu gitu. Like ya udah gitu loh. Kalau misalnya kamu nggak bisa ngasih emotional support, ya bilang gitu loh. Atau kayak ya bilang aja lagi, aku ikut merasa tidak nyaman, tapi aku nggak bisa bantu apa-apa. Untuk I saat wish ini. I was there gitu for you, tapi aku nggak bisa. Udah dibilang kayak gitu aja aku udah Seneng seneng. banget, serius. Itu udah Kamu kayak- tuh sederhana banget. Itu udah relieving banget, itu udah bikin lega banget daripada kamu ngomong yang macem-macem. Mendingan kamu ngomong kayak gitu aja. Dan kalaupun seandainya nggak bisa, ya diem aja, jangan ngomong yang jelek-jelek. Diem aja. Jangan malah nambah-nyalahin. Pura-pura aja nggak baca gitu loh. Jangan nambah-nambahin masalah, kayak malah nyalah-nyalahin. Ya itu kan Malah karena kamu sendiri, salah sendiri, kamu bla bla bla. Oh my god, ini lagi capek, lagi bener-bener stres, lagi butuh dipeluk, malah diomelin. I know right. Makin menangos. Kayak gitu. Oh ya, ini sebelum nanti ada yang komen, tapi kan nggak semua cowok kayak gitu. Ya, tentu saja tidak semua, but enough. Jadi kemarin aku tuh sempat posting meme kan di Instagram story, not all men but it's enough. enough to make women suffer gitu loh. Ya nggak semua sih cowok yang kayak gitu, tapi dari jumlah ini udah cukup membuat kami miserable gitu. Maksudnya kayaknya yang nggak cuma satu. Enggak. Banyak cowok baik di luaran sana, aku percaya itu. Mungkin sial aja aku ketemunya sama yang brengsek Ya terus. aku juga heran sih. Maksudku aku hidup lebih lama dari kamu, tapi katalog cowok-cowok gini aman ya. Untung aku nggak setengahnya ya gitu. Jadi ya sebelum kalian semua bilang kayak gitu, oh terus kalau ada Hidupku lagi, relatif vanilla kalau dibandingkan. aku apa citrun. Nggak, maksudnya kecuali bagian perkosaan dan pelecehannya. Terus kalau sebelum ada yang komen, ya kan cewek juga sama aja, kalian itu dramatis apa segala macam. Iya, kami mengakui kami juga punya keburukan kami masing-masing. Apa perlu kami episode depannya ganti gibahin cewek? Oke, Gak masalah, nggak apa-apa. silakan kalian komen. Kami akan menggibahkan diri Diri kami kami sendiri. sendiri. Kami akan mengakui ya Segala seenggaknya kom- dari sisi aku ya, karena aku punya banyak karakter flow gitu. Jadi itu bisa diomongin. Oke, episode berikutnya kalian jangan lupa subscribe Dan request, silakan request, Komen. silakan komen, silahkan bantah, silakan kalau mau membantah, silakan membela diri. membela diri Kalau atau itu satu-satunya hal yang bisa Dan kalian- kalau ada cewek-cewek yang ngerasa pengalaman kalian sama kayak kami, we're on the same level sis. welcome to the family sis. Welcome to the family. And thank you so much for watching. Sampai jumpa. Bye bye.